Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum milenial yang disayang Allah, kita ketemu lagi dalam kajian fikih wanita, kajian tentang wanita dan kewanitaan. Kaum milenial yang disayang Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai wanita wajib tahu. Wanita wajib tahu cara mudah untuk menentukan darah haid atau bukan. Cara mudah untuk menentukan darah haid atau bukan. Ini penting karena tidak semua darah yang keluar dari farji wanita itu termasuk darah haid. Ini penting karena tidak semua darah yang keluar dari farji wanita itu adalah merupakan darah haid. Kaum milenial yang disayang Allah, Syekh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani di dalam kitab Kashifatus Syaja yang merupakan syarah dari kitab Safinatun Najah karya Al-Syekh Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Khadrami menjelaskan, aqallul haidi yaumun wa lailatun. Sekurang-kurangnya darah haid itu paling sedikit, paling kurang itu adalah sehari semalam. Ay maknahu arba'atun wa ishruna sa'atan. Yang dimaksud di sini adalah 24 jam. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Dan umumnya wanita itu waktu haidnya adalah 6 hari atau 7 hari. Wa aktsaruhu khamsata asyara bilayaliha. Dan yang paling lama masa haidnya bagi wanita itu adalah 15 hari bilayaliha, 15 malam. 15 hari 15 malam. Ini merupakan kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua dari kitab Safinatun Najah itu, aqallut tuhri bainal khaidotaini khamsata asyara yauman. Sekurang-kurangnya masa suci yang memisahkan antara haid yang satu dengan haid yang lainnya khamsata asyara yauman, itu 15 hari. Wa ghalibuhu, dan umumnya masa suci bagi wanita haid itu arba'atun wa ishruna yauman, 24 hari, au thalathatun wa ishruna yauman, atau 23 hari. Ini maknanya kalau wanita haid itu adalah 6 hari, maka berarti masa sucinya 24 hari. Kalau wanita itu haidnya itu 7 hari, maka masa sucinya adalah 23 hari. Kaum milenial yang disayang Allah, wala hadda li aktsarihi, dan adapun masa suci bagi wanita selanjutnya adalah tidak terbatas. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 2 bulan. Pokoknya wala hadda li aktsarihi, tidak terbatas. Para ulama fikih, khususnya ulama yang bermadzhab Syafi'i, berdasarkan kaidah pertama dan kedua tadi kemudian membuat ringkasan pemahaman untuk mudahnya para wanita melihat apakah darah yang keluar dari farjinya itu darah haid atau bukan. Darah haid atau bukan. Kaum milenial yang disayang Allah, sebelum kita masuk kepada ringkasan untuk mudahnya melihat apakah darah haid itu atau bukan, ada 3 jenis darah yang keluar dari farji wanita. Yang pertama, damul haidi, darah haid. Yang kedua, wan nifasi, darah nifas. Dan yang ketiga adalah wal istikhadati, darah istikhadah.
Wan nifasi, darah nifas yaitu darah yang keluar saat melahirkan atau darah yang keluar disebabkan karena melahirkan. Dan yang ketiga wal istikhadati, yaitu darah istikhadah, yaitu darah yang keluar dari farji wanita bukan di masa haid ataupun karena melahirkan. Biasanya juga disebut damun fasadin. Damun fazatin, darah yang rusak atau darah penyakit. Kaum milenial yang disayang Allah. Karena itu bab nifas kita pinggirkan dulu. Kita bicarakan damul haidi wa damul istikhadati, yaitu darah haid dan darah istikhadah. Darah istikhadah adalah darah yang keluar dari farji wanita, namun itu bukan merupakan darah haid. Kaum milenial yang sayang Allah, definisi haid itu mudahnya, darah haid yaitu darah yang keluar dalam masa haid dari farji wanita yang sudah berusia 9 tahun Hijriah, yang sudah berusia 9 tahun dari kalender Hijriah, bukan karena sakit, tetapi sudah menjadi kodrat wanita, bukan juga disebabkan karena melahirkan. Jadi keluar dari farji wanita, usianya sudah 9 tahun, bukan karena darah sakit, dan itu sudah menjadi kodrat wanita, dan juga bukan disebabkan karena melahirkan. Kaum milenial yang sayang Allah, para ulama fikih, khususnya ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i, kemudian membuat ringkasan yang dikenal dengan rumus agar mudah memahami apakah darah yang keluar dari farji wanita itu darah haid atau bukan. Ada 5 rumus. Yang pertama, wahia dis'isinina fa'aktsaro, yaitu sudah berusia 9 tahun atau lebih. Jadi yang pertama sudah berusia 9 tahun. Ini maknanya bila ada seorang wanita, seorang anak perempuan yang dari farjinya keluar darah, namun dia belum berusia 9 tahun, maka berdasarkan rumus ini, maka darah yang keluar itu adalah bukan darah haid, tetapi darah istikhadah, darah penyakit. Rumus yang kedua, darah haid sekurang-kurangnya 24 jumlahnya dalam rentang 15 hari. Ini artinya kalau wanita itu haid harus menghitung. Hari pertama keluar habis zuhur dan baru berhenti dan masih keluar maghrib, maka berarti 6 jam. Hari kedua lalu keluar lagi habis asar sampai maghrib, maka berarti itu 2,5 jam. Lalu hari ketiga maghrib sampai isya, maka berarti 1 jam. Maka kalau itu sesudah itu berhenti dan tidak keluar-keluar lagi, maka berarti itu bukan darah haid. Aqallul haidi yaumun wa lailatun ay qadruhuma muttasilan wa huwa 24 sa'atan falakiyatan. Jadi rumus yang kedua, darah haid itu sekurang-kurangnya 24 jam dalam rentang waktu 15 hari. Fa inna qasadamun an hadhil miqdar, kalau kurang dari ukuran ini, fa inna qasadamu an hadhil miqdar falaysa bi haidin bal huwa damun fasadin. Imam Nawawi mengatakan fa inna qasadamu an hadhil miqdar, kalau kurang dari ukuran ini, kurang dari 24 jam, falaysa bi haidin, maka itu bukan darah haid, bal huwa damun fasadin, maka itu merupakan darah penyakit. Rumus yang ketiga, keluarnya darah itu sekurang-kurangnya didahului 15 hari masa suci sejak berhentinya haid. Rumus ini diambil dari aqallut tuhri bainal khadataini 15 yauman. Sekurang-kurangnya masa suci antara haid yang satu dengan yang lainnya itu 15 hari. Jadi kalau ada wanita yang berhenti haid umpamanya tanggal 10, lalu kemudian 10 hari kemudian di tanggal 20 keluar darah lagi, maka berarti itu bukan darah haid karena masa sucinya kurang dari 15 hari. Rumus yang keempat, darah tidak lebih dari 15 hari. Wa aktsaruhu
wa aktsaruhu 15 bilayaliha. Paling lama masa haid itu 15 hari, 15 malam, 15 hari 15 malam. Maka kalau itu lebih dari itu, maka itu merupakan darah haid. Dan rumus yang terakhir, rumus yang kelima adalah tidak didahului oleh kelahiran atau sebab karena melahirkan. Min ghairi sababin wiladatin, bukan karena sebab melahirkan. Kaum milenial yang disayang Allah. Lalu aplikasinya bagaimana? Jadi bila ada seorang ustadzah, kalau umpamanya ada seseorang bertanya kepada ustadzah, "Ustadzah, saya keluar darah. Apa ini darah haid atau bukan?" Maka haruslah diukur dari 5 rumus ini. Berapa usianya, Mbak? 14 tahun. Maka berarti dari rumus pertama masuk, karena minimal usianya 9 tahun. Lalu ditanya lagi, berhenti dari haid tanggal berapa? Tanggal 10. Sekarang baru tanggal 20, berarti baru 10 hari. Maka dari rumus sekurang-kurangnya 15 hari masa suci, maka ini tidak masuk, maka berarti itu bukan darah haid. Ada lagi yang bertanya, "Ustadzah, dari farji saya keluar darah. Ini darah haid atau bukan?" Ditanya, "Mbak, kapan berhenti haid yang terakhir?" "Sudah 20 hari yang lalu, Ustadzah." Maka ini berarti masuk karena sudah lebih dari 15 hari. "Usia Mbak berapa, Mbak?" 30 tahun, berarti masuk karena sudah lebih dari 9 tahun. "Sudah berapa lama keluar darah?" Nah, ini mesti dihitung. Kalau hari pertama keluar 6 jam, hari kedua keluar 3 jam, lalu kemudian tidak keluar-keluar lagi, maka aqalluhu arba'atun wa ishrina sa'atan, sekurang-kurangnya rentang 15 hari itu 24 jam. Maka jika demikian kurang dari 24 jam, maka itu bukan merupakan darah haid. Jadi 5 rumus tadi harus dipegang betul oleh para wanita. Saya ulangi untuk mudahnya, 5 rumus itu tadi, yang pertama sudah berusia 9 tahun. Wanita itu sudah berusia 9 tahun. Yang kedua, sekurang-kurangnya darah yang keluar itu 24 jam atau sehari semalam dalam rentang 15 hari. Yang ketiga, darah yang keluar harus didahului suci. Harus didahului masa suci sekurang-kurangnya 15 hari. Yang keempat, paling lama keluar 15 hari 15 malam. Dan yang terakhir, tidak didahului oleh kelahiran, sebab kelahiran. Bila darah keluar menyalahi dari 5 rumus tersebut, maka berarti itu bukan darah haid, tetapi merupakan darah istikhadah, darah penyakit. Kaum milenial yang disayang Allah, apabila yang keluar itu adalah darah istikhadah, damun fasadin, bukan darah haid, maka bagi wanita itu wajib sholat, boleh berpuasa, dan boleh berhubungan suami istri. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya. Atas segala kekurangan mohon maaf. Wallahul musta'an. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wallahul muwafiq liqimit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.